Bilang itu adalah e-health Bapak Ibu. Di bagian dari e-health, dimana kalau kita bicara SIM, maka kalau dari sisi teknologi terutama informatika itu adalah sebuah software yang termasuk besar. Kenapa besar? Karena ketika kita akan menggunakan software ini, maka usernya banyak. Yang namanya SIM itu harus biasanya dilakukan, diimplementasikan pada level organisasi, sehingga semua pihak yang berperan dalam operasional organisasi itu harus dilibatkan pada pembuatan SIM ini. Dari sudut pandang kami, informatikawan, itu termasuk software yang besar. Nah, kali ini saya akan memaparkan subset dari e-health ini, yaitu adalah telemedicine. Jadi kalau secara umum Bapak Ibu, telemedicine itu kenapa dibilang subset dari e-health? Karena kalau kita bicara e-health itu besar, menyangkut layanan, kemudian manajemen dan segalanya. Sementara kalau telemedicine itu kita bicara terkait dengan medicine ya, jadi kedokterannya atau kesehatannya seperti itu. Dia dibilangnya adalah subset. Dan kalau dilihat dari sisi software, ini termasuk software kecil. Software kecil dengan user yang spesifik. Mungkin saya bisa katakan kalau SIM itu pemakainya banyak, orang-orang yang duduk di organisasi mulai dari level yang operasional sampai level strategis. Sementara kalau telemedicine ini usernya biasanya adalah expertnya, begitu dokter atau dokter yang belum spesialis dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan posisi sekarang atau pekerjaan amanah saya saat ini. Namun demikian perlu saya sampaikan juga, selain saya sebagai ketua program studi, sebetulnya saya adalah anggota dari Data and Software Engineering Research Group. Baik, ini ada beberapa definisi tentang pengertian tentang telemedicine. Intinya adalah kalau bisa disampaikan itu adalah telemedicine itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung bidang medicine. Saya nggak perlu sebutkan karena waktunya kita terbatas, tapi Bapak Ibu bisa lihat yang pada garis-garis pada tulisan yang saya beri tanda merah. Jadi kalau kita bicara telemedicine, ada 3 hal yang sebetulnya sangat spesifik. Yang pertama adalah telemedicine itu terkait bahwa pihak-pihak yang akan menggunakan sistem ini itu secara jarak terpisah, distance separates. Jadi ada jarak seperti itu. Dan yang kedua, di sini kalau kita bicara telemedicine, sekali lagi yang kita pertukarkan itu adalah informasi medikalnya. Jadi bukan informasi yang menyangkut layanan, bukan, tapi medical. Maka ini adalah subset dari e-health. Kemudian yang ketiga yang juga perlu dicermati bahwa kebanyakan, mostly, telemedicine itu dipakai untuk mendiagnosa dari pasien kita. Diagnosanya termasuk juga treatmentnya. Oleh karena itu, telemedicine adalah subset dari e-health. Ini secara garis besarnya bahwa di sini teknologi bagaimana kita dua grup dengan latar belakang yang berbeda, yaitu latar belakang kedokteran, medicine, juga dengan latar belakang ICT bersama-sama bergabung untuk kemudian mengembangkan sistem telemedicine. Kenapa kita perlu telemedicine? Yang pertama adalah kita tahu bahwa terutama di Indonesia itu di daerah-daerah rural itu fasilitas dari kesehatan atau mungkin orang-orang yang expert-expertnya itu kurang, baik dari sisi peralatannya maupun dari sisi SDM-nya. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa karena itu tadi rural, kemudian isolated, sementara pasiennya juga tetap ada di daerah rural, maka diperlukan adanya konsultasi antara expert yang di daerah rural dengan expert yang ada di daerah urban, seperti itu. Dan itu dimungkinkan dengan teknologi yang ada. Yang ketiga, tentu saja hal ini bisa mengurangi biaya transportasi ya, travel ya. Jadi pasien itu nggak perlu diotong-otong gitu dari pucuk gunung Papua gitu ya sampai dibawa ke Jayapura, ternyata juga expertnya sedang berlibur misalnya seperti itu. Yang kemudian tentu saja karena travelnya dikurangi, pergerakan pasien juga berkurang. Dan yang terakhir adalah dengan adanya telemedicine, maka kekurangan dari clinical and medical equipment itu juga bisa kita atasi. Ini secara umum Bapak Ibu. Kemudian di mana sebetulnya kita bisa letakkan sistem ini? Tentunya di daerah rural. Yang kedua di sekolah-sekolah. Yang ketiga adalah di klinik, otomatis memang ada di klinik.
yang keempat hospital. Nah, ini yang lucu. Yang kelima itu adalah di penjara. Kemudian yang keenam adalah nursing home ya, atau kalau kita bicara kalau di sini itu adalah rumah jompo seperti itu. Bapak Ibu kalau sering melihat website atau di Google, di Mbah Google, itu ternyata kalau di Amerika itu penjaranya sudah memakai sistem telemedicine. Jadi nggak perlu lagi ya Pak siapa Nasarudin atau Pak siapa begitu meminta izin bolak-balik untuk off dari penjara hanya dengan alasan medical check up. Ya, nggak perlu keluar dari penjara, kita letakkan aja sistem ini. Nah, kalau dari sisi teknologi itu ada dua macam telemedicine. Yang pertama adalah yang sifatnya real time. Jadi kalau real time itu komunikasinya itu adalah real ya. Yang kedua adalah store and forward, di mana komunikasinya bisa mengalami penundaan. Apa itu real time? Yang pertama adalah kalau kita bicara real time medicine itu peralatannya kita bisa pakai misalnya adalah telepon. Saya memakai contoh Bapak Ibu ya, saya sendiri punya keluarga dokter yang kebetulan memang jauh, tidak satu kota sama saya. Setiap kali saya diperiksa oleh dokter yang ada di Bandung, karena saya saat ini berdomisili di Bandung, itu saya selalu telepon keluarga saya. Dan saya sebutkan, oke, saya diberi obat ini, nanti saudara saya akan memberikan second opinion-nya. Atau kadang-kadang dia memberikan, udah diganti aja deh obatnya itu deh, yang obatnya itunya mahal, nggak perlu deh pakai generik aja gitu ya. Nah, ini adalah cara yang simple. Kita bisa menggunakan telepon, sampai kita bisa menggunakan video conference, atau kita juga menggunakan robotic surgery. Kemudian kalau kita menggunakan tipe yang pertama ini, maka semua partisipan itu harus ada. Namanya juga telekonsultasi ya, real time. Itu berarti si pasien yang akan diperiksa dengan apa istilahnya ya, expert atau perawat atau siapa yang mendampingi ya begitu ya, expert yang ada di daerah di mana pasien itu berada, itu dengan expert yang ada di daerah urban, itu pada saat ini dilakukan, itu dua-duanya harus ada karena ini sifatnya real time. Kalau misalnya kita melakukan operasi gitu, nggak mungkin kan di-delay sebentar di-delay, saya rapat dulu, saya terima telepon dulu, nggak bisa. Jadi telesurgery itu bisa dilakukan dengan metode real time, dua-duanya harus, semua partisipan harus hadir. Ini adalah contoh peralatannya, video conference. Beberapa contohnya adalah teleotoskop, kemudian telestetoskop. Nah, yang kedua itu adalah yang tipenya asinkronus, artinya boleh ada delay. Kita dari sisi teknologi mengatakannya store, kita boleh simpan dulu informasinya, kemudian di-forwardkan pada saat dimungkinkan. Dimungkinkan baik dari sisi ketersediaan jaringan layanan internetnya ataupun dari ketersediaan pihak yang lain yang kemudian ada. Teknologi ini tidak mensyaratkan bahwa kedua belah pihak, yaitu si pasien dan yang expertnya, itu harus berada pada saat yang sama. Nah, seperti apa kira-kira bekerjanya? Secara umum kalau kita bicara telemedicine, maka mestinya ada yang namanya sistem video conference ya. Mungkin di Indonesia ini bukan hal yang baru ya. Kita seringkali dipertontonkan bagaimana misalnya Pak SBY membuka suatu kegiatan, beliau berada di Jakarta sementara kegiatannya ada di Batam atau dia ada di Medan. Nah, selain dipakai untuk kegiatan operasional ya, seremonial seperti itu, sistem ini juga kita bisa pakai untuk telemedicine. Yang kedua itu adalah perlu adanya kamera di kedua belah pihak, dalam arti di daerah hospitalnya dan di daerah di mana expert itu berada. Perlu ada kamera karena dia tetap juga harus melakukan observasi. Kemudian tentunya harus ada TV screen ya, harus ada screen untuk melihat seperti apa hasilnya. Kemudian tentunya ada peralatan medical dan juga ada video connection. Video connection itu yang sangat erat terkait dengan teknologi komunikasi. Kurang lebih seperti ini cara bekerjanya. Jadi Bapak Ibu lihat di remote site, kemudian segala urusan gambar, EHR atau laporan segala macam itu bisa kita kirim dulu lewat satelit ya, kemudian dari satelit dikirimkan kemudian kepada hub site di mana expert yang kita inginkan sedang berada. Ini kalau orang informatika senangnya bikin bagan seperti ini ya. Jadi kurang lebih di sini ada
dua proses utama. Yang pertama adalah bahwa data dari pasien itu harus kita ambil ya, dan harus kita convert ke dalam bentuk digital atau elektronik, karena itu adalah salah satu media untuk telemedicine ini. Kemudian disimpan, kemudian expert pada saat dia membutuhkan bisa dia ambil, retrieve gitu ya. Kalau memang sifatnya store and forward, kalau memang sifatnya real time, maka setelah ditangkap oleh sistem, maka sistem hasil tangkapan itu akan sesegera mungkin dikirim kepada expert. Ini secara umum seperti apa kerjanya. Jadi misalnya ada kebutuhan bahwa remote dokter dibutuhkan, kemudian segala macam bentuk data dari pasien tersebut harus dikonvert ke dalam elektronik. Di antaranya adalah informasi tentang data demografi pasien, kemudian data personal dan family history, data medikalnya sendiri. Kemudian file tersebut harus dikompres Bapak Ibu, karena kalau tidak dikompres besar sekali dan akan menghambat teknologi komunikasi kita. Kemudian dikirim, setelah itu expert di tempat lain akan melihat dan akan menginterpretnya, kemudian memberikan opini, dan kemudian dikirim kembali kepada pengirim asalnya. Ini salah satu contoh teleconsultation yang saya ambil gambarnya ini penerapannya di Spanyol. Ini adalah telesurgery. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu, sebenarnya expertnya ada di atas ya. Dengan kamera tuh dia bisa melihat bagaimana sebetulnya kondisi badan pasien, kemudian dia memberikan instruksi kepada dokter bedah yang ada di remote untuk melakukan surgery. Filosofi dari telemedicine itu apa? Bahwa sekali lagi telemedicine itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sekali lagi ini hanya tools. Jangan pernah kita berpikir bahwa telemedicine apapun juga, SIM, telemedicine segala macam itu bisa menggantikan orang, sama sekali tidak. Yang bisa dilakukan hanya sekedar membantu dan mempercepat. Seperti apa prinsipnya? Kembali lagi, telemedicine hanyalah sebuah alat bantu. Jadi dalam hal ini expertnya harus terlibat, harus didireksi itu apa ya? Dikomandani oleh expert, begitu ya. Kemudian kalau memang akan dipakai, maka harus dibuat juga tentang SOP yang mendukung penggunaan sistem ini. Kemudian bagaimanapun juga pasien dengan dokter yang terkait itu harus punya relasi supaya kita nggak merasa apa ya aneh gitu kok saya diperiksa sama dokter yang saya nggak kenal jauh di sana. Nah ini yang penting. Jadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa somehow teknologinya ada, kemudian bagaimana aplikasinya. Kemudian, nah ini barriernya apa kalau kita mau implementasi? Khusus untuk di Indonesia saat ini, yang menjadi barrier utama adalah tiga-tiganya. Biaya untuk peralatannya. Kemudian yang kedua adalah biaya koneksinya, karena Bapak Ibu perhatikan tadi kita sangat bergantung dengan teknologi komunikasi ya. Jadi broadband itu benar-benar diperlukan. Mungkin nanti Bapak Ibu akan bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Indra mungkin ya yang akan dari Telkom yang akan bisa memaparkan bagaimana sebenarnya support Telkom untuk broadband nasional ini. Yang ketiga, nah yang ini sebetulnya diharapkan datangnya dari departemen terkait mengenai pembayaran. Ya, jadi masih mungkin akan ada masalah kalau misalnya telemedicine ini diterapkan. Gimana masalah biaya dokternya, gimana masalah biaya bidannya. Nah itu yang memang harus dipikirkan. Dan itu memang bukan menjadi bagian dari kami dari teknologi. Oke. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menerapkan. Jadi dari sisi equipment, maka interoperability harus diperhatikan, compatibility diperhatikan, scalability, portability, reliability, dan seterusnya. Nah, ini mengenai connectivity. Kalau kita benar-benar ingin menerapkan e-health, kemudian telemedicine, itu maka broadband di Indonesia itu harus bagus ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya tutup sedikit dengan pengalaman kami, saya dan teman-teman dalam melakukan riset yang sudah kami lakukan. Saat ini terutama di Institut Teknologi Bandung itu mengenai kesehatan sudah menjadi satu pusat kajian ya, dengan adanya kita mendirikan Medical Informatics Center for e-health. Jadi ini adalah sebenarnya tujuannya adalah bagaimana teman-teman di informatics itu berperan dalam membantu mengenai masalah-masalah kedokteran dan kesehatan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bahwa saat ini riset yang berjalan itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan data genomik. Bapak Ibu tahu ya sekarang tuh orang trennya adalah personalized treatment,
personalized medicine, di mana pasien itu kalau mau didiagnosa tidak hanya berdasarkan histori atau klinikal saja, tapi juga berdasarkan genomiknya seperti apa. Nah itu datanya besar, kalau nggak pakai teknologi informasi akan kesulitan kita menganalisa data tersebut. Kemudian bagaimana genomic data mining tadi untuk personalized medicine. Bagaimana kita melakukan interoperability dengan EHR. Ini saya mau share dulu Bapak Ibu. Pertama kali grup kami mulai bermain-main dengan EHR itu tahun 2008 ketika kita mempelajari tentang salah satu standar yaitu Open EHR. Kemudian pemerintah Australia melihat bahwa kami memulai riset itu. Tahun 2009 mereka mendanai kita untuk melihat bagaimana possibility penerapan EHR di Indonesia. 2009. Nah, di akhir 20 kami melakukan studi di situ, kami membuat sistem yang mampu melakukan interoperabilitas antara puskesmas di mana EHR-nya belum berstandar. Di Indonesia saya belum pernah dengar ini standar EHR seperti apa, tapi kita bermain dengan 2 puskesmas. Nah, di tahun 2009 akhir, waktu itu di Hotel Hyatt, itu Duta Besar Australia bertemu dengan pihak-pihak kesehatan. Di sini saya tahu ada beberapa pejabat dari Kemenkes dan juga Kemendiknas ya waktu itu bertemu untuk memaparkan hasil, salah satunya adalah hasil di bidang kesehatan. Pada saat itu kami dengan teman-teman juga tadi dibantu dari teman-teman dari Australia memaparkan rekomendasi tentang regulasi kalau misalnya interoperabilitas, jadi pertukaran EHR itu dilakukan di Indonesia. Itu adalah akhir 2009. Setelah itu sampai dengan sekarang saya dan teman-teman belum mendengar seperti apa kemajuannya. Namun 2 minggu yang lalu, ini yang lucunya, saya ke Melbourne bertemu dengan teman-teman yang memang waktu itu satu grup dalam penelitian kita. Dia mengatakan bahwa kebijakan yang kita propose di Indonesia itu dipakai di Australia. Jadi saya ketawa sendiri gitu ya. Ya, dipakainya di Australia bukan dipakai di Indonesia gitu ya. Jadi artinya bahwa mereka melihat bahwa dengan adanya rekomendasi yang kita buat di sini berdasarkan apa yang kita lakukan studi itu, maka mereka sudah terapkan di situ. Apa yang menjadi ketakutan tentang concern privacy pasien dan sebagainya itu sudah diterapkan di Australia seperti itu. Dan saat ini Australia itu sangat besar dananya untuk kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke beberapa universitas di Australia, rata-rata riset mereka apapun bidangnya, ujung-ujungnya terapannya adalah ke kesehatan. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian menginspirasi kami untuk mengembangkan lagi yang ketiga, yaitu web semantik teknologi untuk mendukung EHR interoperabilitas. Yang terakhir itu kita nggak bisa melupakan bahwa kalau kita bicara e-health, kalau kita bicara telemedicine, medical record dan semuanya itu terkait dengan image ya Bapak Ibu ya, apakah CT scan, apakah yang lainnya. Nah, teknologinya sudah ada, yaitu dengan kami mengembangkan image compression untuk PACS ya, Picture Active Communication System. Mungkin demikian yang saya bisa sharing pada forum ini. Sebelum saya tutup, saya ingin 3 hal yang saya ingin sampaikan mengenai e-health maupun telemedicine. Bahwa yang pertama, teknologinya ada Bapak Ibu. Ada, teknologinya ada. Yang kedua, fungsinya ada. Ya, sebelumnya juga sudah disampaikan bagaimana SIP dibuat, telemedicine juga dibuat. India itu punya beberapa proyek untuk seperti ini. Kita nggak usah ngomong Australia, tapi saya lihat beberapa tuh India sudah maju sekali dengan telemedicine-nya. Nah, yang ketiga ini yang harus kita pikirkan sama-sama, barrier untuk mengimplementasikannya. Siapa yang berperan di sini? Saya pribadi sebagai seorang dari latar belakang teknologi hanya bisa menjerit-jerit aja di bawah. Tapi sebenarnya kami juga sedang berusaha supaya sistem ini bisa diterapkan di Indonesia. Menurut saya, itu yang terpenting saat ini adalah barrier. Siapa pihak-pihak yang berkewenangan untuk menetapkan bahwa sistem ini sebaiknya dipakai untuk membantu rekan-rekan kita sesama masyarakat kita tapi di daerah rural dengan keterbatasan peralatan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.